warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Eis Permatasari. Aku dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Aku dari kelas C. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang zaman Romawi kuno. Berikut materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Poin pertama, ilmu pengetahuan tidak berkembang. Pada zaman Romawi kuno, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini dikarenakan Romawi kuno lebih menitik beratkan pada soal praktis dibandingkan berpikir secara teoritis, sehingga negara dan hukum hanya dapat dilihat dari praktek ketatanegaraannya. Kedua, perubahan polis menjadi imperium. Awalnya, Romawi adalah kerajaan yang terpecah belah. Namun, setelah ia melalui peperangan, ia mengalami banyak perubahan. Salah satunya, perubahan dari negara yang bersifat polis menjadi suatu imperium yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban menjadi satu kerajaan. Poin ketiga, pemerintahan. Pada zaman Romawi kuno, pemerintah pertama adalah monarki yang didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang beranggotakan dengan kaum ningrat. Pada pemerintahan ini terjadinya pertentangan antara kaum ningrat dan kaum rakyat yang diselesaikan dengan undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang 12 Meja. Poin keempat, mempergunakan ajaran kaum Stoa. Bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa sebagai dasar sistem ketatanegaraannya. Walaupun bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa sebagai dasar ketatanegaraan, mereka memiliki universalisme yang berbeda. Universalisme kaum Stoa meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan, sedangkan universalisme kaum Stoa juga meliputi seluruh dunia namun bersifat politik ketatanegaraan. Kelima, membagi hukum menjadi dua. Bangsa Romawi membagi hukum menjadi dua. Orang atau warga negara dipisahkan dari negaranya. Hubungan antar warga negara satu dengan warga negara lain itu diatur dalam hukum privat, sedangkan hubungan yang bersangkutan dengan negara itu diatur dalam hukum publik. Poin keenam, minoritas menguasai mayoritas. Prinsip atau azas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk kerajaan dunia, yaitu sebagai suatu sistem yang memungkinkan kaum golongan kecil atau minoritas menguasai golongan besar atau mayoritas. Poin ketujuh, pembagian negara. Semakin berkembang dan meluasnya bangsa Romawi, maka sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara sentral. Lalu, negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang disebut provinsi. Setelah negara dibagi-bagi menjadi provinsi, sistem pemerintahannya juga diperluas sebagai sistem baru yang disebut dengan Jus Gentium yang memuat aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Sekarang kita masuk ke materi tentang sarjana pada zaman Romawi. Sarjana pertama, Polybius. Polybius terkenal dengan teori tentang bentuk-bentuk negara yang sekarang dinamakan dengan siklus teori. Bentuk-bentuk negara menurut Polybius, yang pertama, monarki. Monarki adalah negara tertua yang dipegang oleh satu orang yang berkuasa, berbakat, dan bersifat yang lebih unggul daripada warga negara lain serta mementingkan kepentingan umum. Yang kedua, tirani. Seiring berjalannya waktu, monarki tidak lagi melaksanakan kepentingan umum, melainkan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, sehingga negara dipimpin oleh satu orang yang bersifat jelek. Hal ini menyebabkan perubahan negara dari bentuk monarki menjadi tirani. Aristokrasi. Pemerintahan tirani bersikap sewenang-wenang, maka muncullah pemberontakan dari kaum bangsawan sehingga negara dipimpin oleh beberapa orang yang mementingkan kepentingan rakyat. Hal ini menyebabkan bentuk negara aristokrasi terbentuk. Yang keempat, oligarki. Lama-kelamaan, bentuk negara aristokrasi tidak lagi menjalankan kepentingan umum, sehingga negara dipegang oleh beberapa orang yang bersifat jelek. Ini menyebabkan pemerintahan oligarki terbentuk. Yang kelima, demokrasi. Dalam oligarki tidak terdapat keadilan, sehingga rakyat memberontak dan mengambil alih kekuasaan negara, sehingga negara dipegang oleh rakyat dan tujuannya untuk rakyat. Hal ini menyebabkan bentuk negara
demokrasi terbentuk. 6. Oknokrasi. Pada demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan tujuannya untuk rakyat, sehingga terjadinya kebebasan. Namun, kebebasan itu tidak lagi dihargai, sehingga muncul kekacauan dan peraturan tidak dapat lagi mengikat. Hal ini menyebabkan pemerintahan berubah menjadi oknokrasi. Sarjana kedua, Cicero. Pengertian negara. Negara menurut Cicero adalah sesuatu yang harus didasarkan atas rasio murni manusia, yaitu yang berdasarkan hukum alam kodrat. Bentuk pemerintahan. Menurut Cicero, bentuk pemerintahan yang baik adalah campuran dari 3 bentuk. Yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga republik. Hukum. Menurut Cicero, hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio murni. Oleh karena itu, hukum positif harus didasarkan dengan dalil atau azas hukum alam kodrat. Sarjana ketiga adalah Seneca. Seneca adalah sarjana yang pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada masanya, Romawi kuno melepaskan diri dari adat yang turun-temurun mengabdi pada negara. Dengan demikian, Romawi yang disusun secara praktis dan secara yuridis tetapi kaku jatuh dalam keadaan bobrok. Ini karena adanya bagian yang lemah dari susunan ketatanegaraan, yaitu bagian sosial etis. Selain itu, terdapat pada sistem pemerintahan yaitu Divide et Impera, yang dimana orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya untuk kepentingan negara. Karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan, adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti Yunani. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.